membahas masalah niat yang di awal itu kita udah sering kita bahas ya. Wa mahalun niat fil qalbi. Letaknya niat itu di dalam hati. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan ngaji kita, lanjut bab ngaji kitab Safinatun Najah, ngaji kitab fikih mazhab Syafi'iyah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita pemahaman dengan baik. Amin ya rabbal alamin. Qala al-muallif rahimahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi firli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Setelah kita mempelajari 2 pekan yang lalu arkanus sholat, kemarin rukun sholat ada berapa Pak Yanto? 17. Arkanus sholati sab'ata asyara. Rukun sholat itu ada 17. Yang pertama al-awwalun niyat, yang kedua takbiratul ihram, yang ketiga berdiri jika mampu, yang keempat membaca suratul Fatihah, yang kelima ruku, yang keenam tuma'ninah di dalam melakukan ruku, yang ke-7 i'tidal, yang ke-8 tuma'ninah di dalam beri'tidal, yang ke-9 sujud marrotaini, sujud dua kali, yang ke-10 tuma'ninah di dalam melakukan sujud. Yang ke-11 al-julusu, duduk bainas sajdatain, duduk di antara 2 sujud. 12 tuma'ninah di dalam duduk di antara 2 sujud. Yang ke-13 tasyahud akhir. 14 duduk di dalam tasyahud akhir. Ke-15 as-sholatu alan Nabi sallallahu alaihi wasallam, di dalam tasyahud akhir. As-sadi asyarah, yang ke-16 salam. 17 tertib. Alhamdulillah kita kita lanjutkan sedikit demi sedikit dari niat itu kita bahas di dalam kitab Safinatun Najah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, bab tentang an-niyatu, atau yang dimaksud dengan niat itu salasu darajatin. Niat itu ada 3 derajat. Yang pertama, in kanatis sholatu fardhon, in kanatis sholatu, adapun jika sholatnya itu sholat wajib atau sholat fardu, maka wajaba qasdul fi'li, wajaba qasdul fi'li, wajaba maka wajib qasdul fi'li. Apa qasdul fi'li itu? Menyengaja mengerjakan sholat tersebut. Sengaja, niatnya di dalam niat itu
ada ucapan menyengaja. Seperti apa? Usolli, aku sholat gitu. Bukan seperti ini, membedakan antara sholat dengan amaliyah-amaliyah yang lain atau pekerjaan-pekerjaan yang lain. Itu derajat niat yang pertama. In kanatis sholatu fardhon, apabila sholat itu sholat fardu, maka wajaba qasdul fi'li. Bukan hanya itu, kemudian wat ta'yinu dan ta'yin itu menjelaskan, menerangkan, menentukan. Tentuin apanya? Sholat zuhur apa sholat asar, apa sholat maghrib gitu. Wat ta'yinu dan kalau bahasa Jawanya dicekake sholat apa toh gitu. Wal fardiyatu dan menyebutkan kefarduannya, fardu apa sunnah atau fardu kifayah. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, ini derajat niat yang pertama. Wa in kanat nafilatan, adapun apabila sholat itu nafilah apa sih? Sunnah muaqqatatan, yang ditetapkan waktunya, ditetapkan waktunya, sunnah yang dibatasi waktunya. Karotibatin, seperti halnya sholat rawatib. Auzati sababin, atau sholat yang sunnah yang karena memiliki sebab. Ada enggak sholat sunnah yang ditetapkan waktunya tapi karena ada sebab? Sholat gerhana matahari maupun gerhana bulan. Atau kalau sholat yang ditetapkan waktunya seperti sholat rawatib itu yang menyertai sholat fardu, maka wajib di dalam niat itu qasdul fi'li, menyengaja melakukan amaliyah atau melakukan pekerjaan sholat itu, wat ta'yinu dan menjelaskan, ta'yin menentukan sholat tersebut. Nah, sholat apa gitu. Ya, yang ketiga, wa in kanat nafilatan, apabila dan adapun jika sholat itu sholat sunnah mutlaqatan, sholat sunnah mutlak, maka wajaba qasdul fi'li faqat. Maka dalam niat itu wajaba qasdul fi'li, wajib menyengaja melakukan sesuatu tersebut, faqat, cukup hanya itu, cukup menyengaja melakukan pekerjaan sholat tersebut tanpa ada ta'yin dan tanpa ada ta'yin fardiyahnya, kefarduannya. Membahas masalah niat yang di awal itu kita udah sering kita bahas ya. An-niyatu wa mahalun niat fil qalbi. Letaknya niat itu di dalam hati. Kalau sholat berarti kapan melakukan niat itu? Ketika permulaan pekerjaan sholat itu dimulai. Kapan? Di saat takbiratul ihram. Nah, bagaimana dengan mengucapkan niat, melafadzkan niat di dalam lisan? Dalam mazhab Syafi'iyah itu termasuk sunnah. Di mazhab lain tidak ada larangan, tapi tidak juga menganjurkan. Kalau di dalam Syafi'iyah, karena
mengucapkan niat, melafazkan niat itu membantu hati di dalam mengucapkan niat di dalam hati, maka dibantu dengan lisan. Berarti lisannya kapan mengucapkan niat tersebut, melafazkan niat? Sebelum takbiratul ihram. Baru ketika mulai takbiratul ihram itu di dalam hati menyertakan niatnya. Nah, di dalam bab niat ini dibagi 3 derajat ini kapan melakukannya? Ya dibantu dengan lafaz di dalam lisan tersebut. Contoh yang pertama, jika kita sholat fardu, maka tadi gimana? Wajaba qasdul fi'li wa ta'yinu wal fardiyatu. Contoh ucapan atau lafaz niat sholat di dalam bahasa Arab, misalkan sholat subuh, usolli. Nah, usolli ini termasuk yang wajaba qasdul fi'li. Usolli wajaba qasdul fi'li. Usolli aku sholat. Usolli aku niat sholat. Kayak misalkan wudhu, nawaitul wudhu'a. Nah, kemudian wa ta'yinu, dan menjelaskan, menyatakan sholat tersebut sholat apa. Ta'yin, sholat subuh apa, sholat sunnah, nah itu, atau sholat apa gitu, atau sholat zuhur, ini sholat apa kan? Karena kalau nggak pakai itu sholat asar sama sholat zuhur sama 4 rakaat gitu loh. Maka contoh misalkan sholat zuhur, usollinya sama, nah sholat apa gitu? Allah kan maha tahu. Bukan Allah maha tahu. Ini di dalam bab niat itu harus jelas. Niatnya sholat apa. Usolli kemudian takyinnya. Nah, dan mentakyikan selain sholat apa juga kefarduannya. Sholat apa? Oh, sholat fardu zuhur. Usolli fardhu zuhri. Kemudian harus takyin juga. Takyinnya nggak sampai situ. Takyinnya sholat zuhurnya mau berapa rakaat? Fardhu zuhri arba'ah rakaatin mustaqbilal kiblati. Nah, kenapa harus pakai mustaqbilal kiblati? Karena di dalam rukun sholat itu atau di dalam syarat sahnya sholat itu ada syaratnya apa? Menghadap kiblat. Nah, kita sholatnya mau menghadap kemana? Wa in kanat nafilatan muaqqatatan, dan jika adapun kalau sholatnya itu sholat sunnah yang waktunya sudah ditentukan, karatibatin seperti halnya sholat rawatib, au zati sababin, atau sholat sunnah yang memiliki sebab seperti sholat gerhana, sholat khusyuf dan sholat kusuf. Nah, sholat gerhana matahari dan gerhana bulan, atau sholat hari raya, wajib qasdul fi'li wa ta'yinu. Nah, wajib menyengaja melakukan itu. Usolli itu tersebut, usolli apa? Fardu apa sunnah? Sunnah tersebut nggak wajib. Jadi nggak ada kita utang sholat sunnah gitu, kemudian dibayarkan habis subuh, malah repot lagi. Karena setelah sholat subuh itu waktu yang salah satu waktu yang diharamkan oleh Allah untuk melakukan sholat. Kecuali setelah masuk apa? Isyraq. Jadi sholat isyraq. Nah. Kemudian wa in kana nafilatan mutlaqatan, dan adapun kalau sholat sunnah mutlak, wajib qasdul fi'li faqad, cukup hanya niat menyengaja melakukan pekerjaan sholat tersebut. Nah, aku niat sholat sunnah, gitu aja. Sudah niat sholat sunnah, sudah selesai. Nah, niat-niat tersebut
kenapa harus dipelihara, dan bahkan bukan hanya di awal saja, bahkan sampai akhir itu tidak boleh berubah. Sampai misalkan sholat berarti sampai salam itu dijaga niatnya itu. Jangan sampai di tengah jalan kita niatnya berubah. Atau di dalam hati itu ada rasa was-was atau rasa apa ya, sesuatu yang dibisikkan sama setan di dalam hati atau di dalam pikiran kita. Niat sholat, ini sholat maghrib itu yang benar 4 atau 3 ya, 4 atau 3. Nah udah berubah lagi. Nah, itu sudah goyang niatnya. Maka harus dijaga niatnya sampai salam selesai. Nah, salam kan ada 2 ya. Ada salam yang nengok ke kanan dan salam nengok ke kiri. Yang dimaksud di sini salam menjadi rukun sholat adalah salam yang pertama, yaitu nengok ke kanan. Kalau ke kiri termasuk sunnah. Meskipun sunnah ya tetap sebisa mungkin sunnah di dalam sholat itu dilakukan. Jangan terus merasa sunnah, assalamualaikum, sudah selesai. Nah, jamaah nunggu, kok nggak salam ke kiri ya? Nah ini aliran apa lagi nih ya? Nah, mirip. Nanti makmumnya dari ribet lagi, ini aliran apa lagi nih? Kok nggak pakai salam kiri gitu? Salamnya kanan aja. Nah, sesuatu yang sebetulnya udah diajarkan oleh para ulama salaf, yang sebetulnya kalau di dalam dalil-dalilnya itu tidak sertakan, hanya sekedar seperti ini. Nah, kita hanya mengikuti saja, sebetulnya sudah ada dasarnya. Nah, sudah menjadi kebiasaan yang sebetulnya ada dalilnya. Maka ketika kita meninggalkan sesuatu tersebut, seakan-akan ada yang kurang. Kalau ada yang kurang repot. Al-fi'lu atau yang disebut al-fi'lu, ya qasdul fi'lu, menyengaja melakukan fi'il atau pekerjaan tersebut. Apa sih maksudnya? Maksudnya ucapan usolli, ya, aku sholat. Wa ta'yinu, atau yang dimaksud dengan ta'yin atau menjelaskan. Ta'yin itu maksudnya seperti apa? Yaitu seperti ucapan sholat tersebut zuhron atau asron, zuhur atau asar atau sholat yang lain. Wal fardiyatu fardon, atau yang dimaksud fardiyah menyebutkan kefarduannya itu maksudnya ucapan fardon kemudian lillahi ta'ala. Sampai sini wallahu alam bisawab. Sebelum kita tutup, ada pertanyaan? Kita tutup dulu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.